Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,70% ke angka 7026. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi oleh GIC Singapura untuk melihat bagaimana potensi saham ini ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Arto. Saham Arto hari ini turun 2% lebih ke harga 6.775. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saatnya Arto trennya masih bergerak sangat downtrend. Saat ini bisa kita lihat untuk support di 6.500 karena pada saat menyentuh harga 6.500 atau berhasil rebound, tapi bisa kita perhatikan mencoba untuk naik melewati resisten 7.000, Arto saat ini masih gagal naik. Jadi untuk tren jangka pendek mulai sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa diam-diam GIC Singapura serok saham Bank Jago atau Arto. Jadi GIC atau lembaga dana investasi milik pemerintah Singapura tercatat menyerok saham Arto. Jadi bisa kita lihat di sini ada penambahan kepemilikan saham sebanyak 4 juta lebih lembar saham. Jika kita lihat lebih lanjut, pembelian ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober, jadi pada hari Senin. Dan pada saat itu, hari Senin harga terendahnya itu di 6.500. Jadi kira-kira pembelian dilakukan di sekitar support 6.500. Setelah itu bisa kita lihat Arto berhasil rebound, tapi saat ini kembali bergerak turun. Dan garis MACD juga terlihat memang saat ini mulai bergerak naik. Sekarang coba kita lihat untuk data broker summary, penurunan 2% hari ini terlihat masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Arto masih ada potensi turun kembali mengetes support di 6.500. Karena pemerintah Singapura menambah kepemilikan saham di sekitar support 6.500, logikanya mereka menganggap harga di sekitar 6.500 merupakan harga yang layak untuk entry. Jadi apabila kita mau entry juga kita sebaiknya tunggu di sekitar support ini, karena sebelumnya menyentuh harga 6.500 atau berhasil rebound, kita tunggu kembali di sekitar support ini. Apabila Arto masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade. Jadi bisa coba entry di sekitar support ini apabila masih bisa bertahan, karena apabila masih kuat di 6.500 berarti tren Arto akan mulai sideways. Jadi minimal tidak bergerak downtrend. Jadi apabila sideways bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di harga 7.000. Tapi ingat, cara tren Arto saat ini masih kurang bagus. Jadi walaupun teman-teman entry, teman-teman juga harus sangat disiplin, harus cut loss apabila ternyata harga 6.500 terlewati. Jadi bisa saja berhasil rebound, tapi setelah itu mulai berbalik arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit atau cut loss apabila support ini terlewati. Karena apabila support ini terlewati, atau berpotensi lanjut turun ke harga 6.000. Karena memang secara tren jangka menengah, saham ini trennya masih bergerak downtrend. Selanjutnya Mandiri bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 9.425. Jadi secara tren Mandiri saat ini saham yang masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Untuk tren jangka pendek memang mulai sideways karena masih kesulitan untuk naik melewati harga 9.500. Bisa kita perhatikan beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 9.500, Mandiri masih gagal break, dan untuk support kuat saat ini di harga 9.000. Walaupun saat ini masih ada support minor di 9.300. Tapi 9.300 beberapa kali sempat ditembus sama Mandiri, tapi pada saat mendekati harga 9.000, Mandiri masih bisa bertahan dan rebound kembali. Sedangkan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 8.900. Jadi untuk tren jangka menengah, Mandiri masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 8.000 ke bawah, saat ini masih bisa hold karena secara tren masih belum ada tanda-tanda reversal trend. Dan jika kita perhatikan untuk data pergerakan asing pun, asing masih masuk akumulasi.
Dan untuk Mandiri, jika kita lihat broker summary, tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 1% ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mandiri masih ada potensi untuk mencoba kembali break resisten di 9.500 minggu depan. Apabila minggu depan berhasil break, maka target berikutnya itu di 9.800. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 9.000. Atau teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 9.300 untuk entry-nya. Jadi paling aman adalah tunggu di support daripada buy on breakout. Walaupun memang masih ada potensi setelah berhasil break untuk melanjutkan uptrend-nya. Dan selanjutnya BNGA juga menurut saya menarik untuk dipantau karena bisa kita lihat sebelumnya turun sangat dalam, tapi pada saat menyentuh garis EMA 150, Bank CIMB Niaga masih bisa bertahan. Jadi BNGA masih bisa rebound dari garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1065. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound garis EMA 150, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di 1095 masih belum berhasil break. Tapi saat ini mulai sideways, jadi menarik untuk dipantau karena masih ada potensi untuk kembali mencoba break garis EMA 50 ini. Apabila berhasil break, maka saham BNGA berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi secara trend saat ini memang mulai melemah tapi belum terkonfirmasi downtrend karena masih berada di atas garis EMA 150. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini tidak naik dan turun, terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing masih terus distribusi saham BNGA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150, bisa swing trade, pertimbangkan dulu take profit dulu apabila gagal break garis EMA 50, atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham ini, wait and see dulu, karena saat ini berada dekat dengan resisten. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 ini, atau tunggu kembali di garis EMA 150 apabila ternyata masih lanjut turun untuk buy on support apabila berhasil bertahan di support ini untuk swing trade. Tapi BNGA menurut saya masih sangat layak untuk masuk watchlist minggu depan. Selanjutnya BBTN bisa kita lihat secara tren sudah mulai melemah kembali dan satu minggu terakhir ini bergerak sideways. Jadi bisa kita lihat support terdekat saat ini di sekitar harga 1450 sampai 1460. Dan untuk resistennya saat ini di harga 1500. Bisa kita lihat di sini sebelumnya bergerak sangat downtrend. Pada saat mengatas harga 1400 berhasil rebound, berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break. Turun ke garis EMA 50 masih bisa bertahan. Mencoba kembali break garis EMA 100 masih 150 masih gagal break dan bisa kita lihat saat ini kembali bergerak turun. Karena itu selalu saya jelaskan tanpa bosan-bosannya karena saya pribadi pakai garis EMA 50 150, garis EMA 50 150 untuk saya pribadi menentukan apakah saham tersebut ada potensi untuk uptrend. Bisa kita lihat karena masih gagal break garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi walaupun sempat naiking dari 1400 ke 1600, tapi secara tren ini belum uptrend karena bisa kita lihat kembali bergerak turun. Dan saat ini BBTN masih mencoba untuk naik di atas resisten terdekat di 1500 dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di harga 1525. Jadi saat ini sideways tapi tren jangka menengah sudah mulai melemah kembali dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama bisa kita lihat masih terus akumulasi saham BBTN. Dari data yang kita dapat memang BBTN masih ada potensi minggu depan untuk mencoba break harga 1500 ini. Tapi kita harus ingat secara tren BBTN saat ini masih melemah dan di atasnya masih ada resisten kuat di garis EMA 50. Jadi walaupun berhasil break harga 1500 masih ada garis EMA 50 yang harus ditembus saham BBTN. Jadi hati-hati apabila ternyata minggu depan berhasil naik di atas harga 1500 tapi mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break, BBTN masih ada potensi kembali turun ke harga 1450 sampai 1460. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 1450-an ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila satu minggu ke depan BBTN mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break.
Karena selama masih gagap break, BBTN trennya masih akan sideways cenderung downtrend karena cara tren saat ini masih melemah. Tapi apabila teman-teman pingin hold terus selama support ini tidak dilewati pun masih oke, karena selama masih kuat di support ini, minimal BBTN trennya akan mulai bergerak sideways, sehingga bisa dimanfaatkan untuk di hold untuk tren jangka menengah atau di swing trade. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.